Mungkin Bang Ray paham apa yang kami pikirkan. Bang Ray memeriksa jam tangannya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Rencana semula kami akan ngecamp di pos terakhir, tapi jika tidak memungkinkan, maka kami akan buka tenda di mana saja selama ada tanah datar. Ntar begitu ada tempat datar, kita nenda aja ya, makan dan istirahat dulu, kata Bang Ray. Perjalanan semakin sulit, karena jalanan semakin menanjak dan didominasi dengan akar-akar pohon yang nongol sembarangan di jalur pendakian. Pohon-pohon juga mulai berubah, dari yang pohon kecil rapat-rapat berganti pohon yang besar-besar. Karena malam hari tentu pandangan kami terbatas dan senter yang dipegang Bang Ray hanya untuk menerangi jalan. Bagiku tak ada gangguan berarti selama perjalanan ke sini. Kami sampai di pos 4 dengan aman. Di sini kami gak berhenti terlalu lama, karena Bang Ray mengarahkan agar kami naik sedikit lagi untuk ketemu tanah yang lumayan datar untuk ngecamp, sekaligus makan malam dan minum yang anget-anget. Kata Bang Ray, pos 4 ke pos 5 membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Tapi kami sepakat untuk tidak melanjutkan ke pos selanjutnya dan ngecamp di padang rumput yang tidak terlalu besar. Tapi kami pikir tanahnya datar dan cukup bagus untuk segera menggelar tenda dan menyiapkan makan malam. Semua kebagian tugas. Aku kebagian bikin tenda dan bikin jahe anget campur susu. Kata Bang Ray, hindari minum kopi, teh, atau minuman mengandung kafein kalau malam. Lebih baik minum yang anget dan mengandung susu, karena bisa membantu kita lebih cepat mengantuk. Well, ini beneran terbukti dan membantuku tidur lebih nyenyak. Ferdi kebagian masak nasi yang nantinya jadi mirip lontong. Lauk yang kami bawa juga lauk yang kering dan tahan lama. Pokoknya kami menghindari makan mie instan sebagai menu menuju tidur. Setelah beres, kami tidur nyenyak sampai pagi dan sedikit terlambat untuk packing. Kami packing dan melanjutkan perjalanan sampai puncak. Rencananya, begitu sampai puncak, kami akan langsung turun. Akhirnya kami sampai di puncak Hargo Dumilah Gunung Lawu dengan selamat. Di puncak, kami berdoa bersama mengucap syukur atas kelulusan kami. Foto-foto sebentar dengan kamera pocket lalu turun. Tak ada pendaki lain yang kami temui di puncak. Hari itu kami merasa beruntung karena cuaca cukup cerah dan tak ada gangguan yang berarti. Langit cerah, beberapa suara serangga gunung serta semilir angin terdengar menenangkan di telinga. Pokoknya, suasana hari itu cukup mendukung untuk merayakan kelulusan kami. Tapi tetap saja si Bodong, gak kayak biasanya. Meskipun sesekali dia melucu, namun dia lebih banyak diam. Lalu kami memutuskan untuk turun. Sebelum turun, aku izin sama mereka untuk pipis dulu. Meskipun aku bawa botol khusus untuk nampung air maniku, tapi tetap saja aku harus berlindung di balik pohon, atau paling tidak sedikit menjauh dari tempat teman-temanku. Lagi asyik-asyiknya pipis, aku merasa ada yang aneh, karena tiba-tiba suasana begitu lengang. Sepi, sunyi, lengang. Aduh, gimana sih jelasinnya? Rasanya seperti diriku berada di sebuah ruang tertutup yang sempit. Gak ada jendela, gak ada pintu dan cuman tembok aja. Gak ada suara apapun kecuali suara nafasku sendiri. Aku sempat berpikir, masa sih di ruang terbuka di puncak gunung yang seluas ini aku bisa dengar nafasku sendiri? Cepat-cepat ku selesaikan ritual pipis itu, lalu segera berlari menuju tempat di mana teman-temanku berada. Tapi tak kutemukan mereka di sana. Ku telepon Bang Ray, tapi tak ada sinyal. Ku kirim pesan singkat padanya bahwa aku masih menunggu di puncak dan mereka meninggalkan aku di sini sendiri. Sambil masih berpikir positif dan meyakinkan diri bahwa jarakku dan jarak teman-temanku hanya 20 langkah. Aku berteriak memanggil Bang Ray. Bang Ray, Bang Ray. Namun tak ada jawaban. Lalu kupanggil satu persatu nama temanku. Tetap tak ada jawaban. Lalu masih berusaha tetap tenang,
Ku coba berjalan terus, persis di jalan yang sama ketika kami naik tadi. Karena tak menemukan tanda-tanda keberadaan kawan-kawanku, maka aku putuskan untuk menunggu beberapa saat. Aku menunggu setengah jam, sejam, 2 jam, tapi tidak ada satupun temanku. Karena tak mau gegabah untuk turun sendirian, maka aku putuskan untuk terus bersabar di sini sampai aku tertidur. Begitu pulasnya aku tertidur, hingga tak tahu bahwa sudah tertidur cukup lama. Itu pun aku terbangun karena mendengar suara cukup riuh. Betapa terkejutnya pada pandanganku yang aku lihat. Aku berada di tengah perkampungan. Semua pria di sana mengenakan baju serba hitam dengan udeng dari kain jarik. Udeng merupakan penutup kepala pria Bali yang biasanya terbuat dari kain putih atau berwarna-warni dengan sedikit warna emas sebagai hiasannya. Nah, yang kulihat ini coraknya kain jarik berwarna putih dan coklat. Sementara semua wanitanya memakai kemben selayaknya wanita-wanita zaman dulu. Persis seperti foto-foto nenekku yang pernah aku lihat. Suasana saat itu selayaknya pasar. Mereka sedang melakukan transaksi jual beli. Ada yang bawa ayam, daun singkong yang diikat, juga bawang merah yang masih ada daunnya. Rumahnya pun bukan rumah masa kini. Bangunan rumahnya terbuat dari kayu, berbentuk seperti rumah panggung dan semua atapnya dari daun rumbia. Pokoknya bukan genteng seperti rumah di kampungku pada umumnya. Dalam hitungan detik, keherananku berubah menjadi ketakutan. Kok bisa tiba-tiba aku berada di sini? Bukankah aku sedang berada di gunung? Apa aku tersesat? Hampir aja aku menangis karena saking terkejutnya dan saking takutnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mencolek pundakku. Dia seorang wanita, tampak tak jauh beda dari umurku. "Kamu tersesat, Bang?" tanyanya. Kuanggukan kepala perlahan. "Sama," katanya lagi. Ia meraih tanganku, lalu sedikit memaksa agar aku mengikutinya. Bagaimana ia juga ada di sini? Kok sepertinya dia punya tujuan membawaku pergi. Dilihat dari jalannya, sepertinya dia hafal tempat ini. Gumamku. Kita mau kemana?" tanyaku. "Kalau kamu mau nyawamu selamat, hindari tempat itu dan ikuti aku." Pokoknya campur aduk jadi satu dan akhirnya menjadi perasaan yang tidak karuan. "Akan aku jelaskan nanti, yang penting kita tempat aman dulu," katanya. Aku terus berbicara dalam hati. Apakah dia bukan manusia? Apakah dia nggak ada hantu-hantuan di dunia ini. Batinku berontak. Untung ini masih terang. Jadi sekalipun dia bukan manusia, aku masih berani dan bisa menahan diri. Kami terus berjalan tergesa. Rasanya seperti kami sedang dikejar-kejar seseorang atau sesuatu, atau seperti sedang menghindari sesuatu. Entahlah. Tak lama berselang, di hadapan kami ada sebuah gubuk. Gubuk itu tersusun dari kayu-kayu pipih tanpa cat dan membentuk rumah panggung. Kuperkirakan lebar depannya 4 meter. Ada semacam teras kecil dan pagar. Jika kubayangkan, bentuknya seperti rumahnya Sidul, anak sekolahan yang di TV itu. Namun dengan ukuran lebih kecil dan berupa rumah panggung tanpa cat. Di sini perasaanku mulai tak enak. Kita akan ke rumah itu. Itu tempat yang aman sementara untukmu. Kau boleh bertanya padaku tentang apapun setelah masuk ke sana. Jelasnya sambil menunjuk gubuk di hadapan kami. Begitu sampai, ia membuka pintu, menyuruhku masuk dan barulah ia melepaskan tangannya. "Silakan duduk," perintahnya. Ruang yang kami masuki itu berukuran 4 kali 3 meter. Tak ada apapun di ruangan itu kecuali sebuah dipan bambu beralaskan tikar anyaman daun dan sebuah lampu minyak. Aku duduk di dipan itu. Ia membuka seluruh jendela yang ada dan ruangan menjadi cukup terang.
Namaku Dewita Dwi Anjangsari, panggil aja Dewi. Katanya mengenalkan diri dengan ramah. Wajahnya mengingatkanku pada Nia Paramita, penyanyi sekaligus artis. Kulit wajahnya bersih terawat, meski dia sama sekali tidak terlihat pakai make up. Tampilannya selayaknya seorang pendaki. Baju berwarna kuning, jaket parasit yang lengannya lebih besar dan menyempit pada bagian pergelangan tangan. Tas gunung kecil, namun aku belum pernah melihat model yang seperti itu. Celana training tebal yang juga mengecil bagian bawahnya. Topi hitam yang bagian pinggirnya punya tepian melingkar, persis topi pemancing. Ia memakai sepatu gunung yang lusuh dan asing modelnya. "Siapa namamu dan bagaimana kamu bisa di depan pasar itu?" tanyanya. "Aku juga nggak tahu kenapa bisa sampai ke depan pasar itu," jawabku. "Oke, apakah kamu tahu ini hari apa?" tanyanya lagi. "Ini hari Jumat." "Memangnya kenapa?" jawabku. "Ini hari Kamis. Ini malam Jumat Kliwon Saloka Kaladasa. Artinya malam ini akan ada upacara penting." Dia lalu melanjutkan, "Jangan sampai ada seorang pun yang melihatmu. Jadi berdiamlah dulu di sini sampai upacara berakhir. Jangan keluar dari tempat ini apapun keadaanmu." Dia mengatakan ini dengan tergesa dan segera ingin pergi. Tapi ku cegah dia dan menarik tangannya. "Aku sampai puncak itu hari Jumat, dan jelas sudah semalaman aku di gunung ini. Jadi apakah ini tidak salah hari?" Dia mengatakan lagi, "Ini hari Kamis, dan aku harus segera pergi." Ia menghempaskan tangannya, lalu segera keluar. "Hei, apakah kau akan kembali ke sini?" teriakku. Dia hanya mengangguk dan berlari menjauh. Rumah ini hanya terdiri dari ruangan yang kutempati. Tak ada dapur, tak ada kamar mandi. Orang gila macam mana yang membangun rumah dengan desain super minimalis kayak gini? Oh, aku lupa. Ini bukan rumah tinggal, tapi mungkin saja sekedar gubuk peristirahatan. Tiba-tiba aku lapar. Kuletakkan tas kecilku dan mengambil makanan yang kubawa. Roti sobek dan beberapa minuman. Kurai ponselku untuk memastikan ini hari apa. Sumpah demi apapun juga, di situ tertulis hari Kamis jam 15.01. Astaga, perasaan kemarin masih waras nih ponsel. Paling barusan aja rusak. Maklum ponsel bekas, kataku. Saat seperti itulah aku ingin membuktikan slogan ponsel ini yang katanya bisa menghubungkan orang-orang. Namun sekali lagi ku coba menelpon Bang Rey, tapi tak ada sinyal. Ku kirim pesan singkat dan tak ada tanda-tanda balasan hingga langit berganti malam. Inilah hari pertama aku mulai ragu akan slogan ponsel sejuta umat ini. Hari menjelang malam dan aku kabut sendirian, gak tahu mesti ngapain. Cuaca cukup dingin, meski sudah kututup semua jendela dan pintu. Perutku mulai lapar lagi, sementara aku tidak membawa peralatan masak. Artinya aku tidak bisa memasak nasi atau mie instan dan bikin minuman hangat. Mau keluar, tapi kuurungkan. Karena siapa tahu apa yang dikatakan wanita bernama Dewi itu benar. Jika aku keluar, maka nyawa jadi taruhan. Malam terasa amat panjang. Karena nggak tahu lagi mesti ngapain, akhirnya pikiran melayang tak karuan. Berbagai pertanyaan muncul semakin liar. Bagaimana mungkin teman-teman turun tanpa aku? Aku sama sekali tak melakukan perjalanan. Jadi aku nggak menemukan jalanan bercabang yang membuatku mengalami disorientasi lokasi. Jadi nggak mungkin aku tersesat. Aku nggak pernah buang sampah sembarangan, apalagi buang hajat sembarangan. Aku sudah sangat menghormati alam dan berlaku sopan. Boleh dibilang, aku nyaris sempurna sebagai pencinta alam sesungguhnya. Jadi kenapa bisa aku sampai tersesat begini? Atau kalaupun gak tersesat, siapa yang kurang kerjaan gendong aku sampai di sini? Tujuannya apa? Aku harus di tempat ini. Memikirkan itu, aku kelelahan dan akhirnya tertidur.
Suara gamelan di luar sana membangunkanku. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Yang jelas, hari masih gelap. Suaranya seperti dekat dari tempatku tidur. Suara sinden menggunakan bahasa Jawa yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Awalnya nada yang terdengar sangat menyayat hati, tapi lama-kelamaan membuat bulu kuduku merinding, seperti ada unsur magis pada musik itu. Aku sama sekali tidak percaya ada hal seperti ini di dunia ini. Apa suara gamelan-gamelan itu? Apa semuanya ini yang terjadi padaku? Aku terus bertanya. Sudah malam gini, mengapa Dewi belum datang juga? Jangan-jangan dia hanya menjebakku, atau dia ada maksud lain denganku, atau mungkin justru Dewi ikut upacara itu. Aku terus bertanya pada diriku. Gamelan yang tadi berirama lembut mendayu seperti nada-nada gamelan Jawa, seketika berirama cepat selayaknya gamelan Bali. Suara sinden timbul tenggelam. Kubuka salah satu jendela untuk melihat upacara macam apakah yang sedang berlangsung itu. Jujur, aku merinding. Bulu kudukku berdiri, aku takut. Tapi entah mengapa seperti ada sesuatu yang mendorongku untuk keluar dan menghampiri suara gamelan itu. Serius, aku takut, tapi aku tidak bisa menghentikan langkah.